Kenapa saya indikasikan ini sebagai suatu kesenjangan sosial dan ekonomi? Karena pertama, ada penguasaan tanah yang tidak adil. Jika kita bedah secara historis, masyarakat lokal di Pakel memiliki hak ikatan tradisional dan historis dengan tanah tersebut. John Rawls berpendapat bahwa distribusi sumber daya harus diatur sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aminah. Perkenalkan, nama saya Anas Sayan Badar Syaif dengan NIM 174221089 sebagai mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022 ingin menjelaskan tugas UAS saya terkait dengan mata kuliah Teori Politik kelas A. Jadi di sini saya memilih salah satu teorinya, yaitu teori kritis, dan isu yang ingin saya bawakan adalah terkait dengan kesenjangan sosial dan ekonomi serta kriminalisasi yang terjadi pada para petani Pakel di Banyuwangi. Jadi secara latar belakang, para petani terjadi perebutan lahan antara para petani Pakel atau masyarakat lokal dan adat dengan perusahaan besar yang memiliki modal besar dan juga konektivitas politik yang cukup luas terhadap hak-hak lahan lokal yang ada di Pakel Banyuwangi. Jadi kenapa saya indikasikan ini sebagai suatu kesenjangan sosial dan ekonomi? Karena pertama, ada penguasaan tanah yang tidak adil. Jadi salah satu inti dari isu kesenjangan sosial ini adalah akses terhadap sumber daya alam yang utamanya diuntungkan kepada perusahaan besar, yang mana mereka memiliki modal besar serta konektivitas politik yang cukup luas. Dan ketimpangan ini dialami oleh para petani Pakel, yang mana mereka tidak memiliki kekuatan dan juga posisi yang sepadan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah lokal mereka. Yang kedua, ada eksploitasi ekonomi, yang mana petani kecil ini sering terjebak dalam situasi di mana mata pencarian mereka bergantung pada hak-hak lokal dari lahan mereka. Jadi kebanyakan dari para petani Pakel ini, para masyarakat lokal di Pakel ini berprofesi sebagai petani, sehingga apabila hak-hak lokal dari lahan mereka direbut oleh perusahaan besar, secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian dan sumber kehidupan dan ekonomi mereka, yang mana akhirnya mengakibatkan kemiskinan pada masyarakat lokal di Pakel yang biasanya bekerja sebagai petani. Lalu yang ketiga adalah marginalisasi masyarakat lokal. Jika kita bedah secara historis, masyarakat lokal di Pakel memiliki hak ikatan tradisional dan historis dengan tanah tersebut, dan seringkali dipinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait tanah. Dan mereka tidak dilibatkan dalam dialog atau negosiasi yang adil, dan hak mereka diabaikan oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik. Lalu pendekatan teori kritis yang saya gunakan, pertama ada teori Marxis tentang konflik kelas. Di sini para petani Pakel itu diidentikan dengan kelas pekerja atau proletariat yang berhadapan dengan perusahaan besar atau pemilik modal yang sebagai borjuis. Dan dalam perspektif ini, ketimpangan ini berasal dari sistem kapitalis yang memungkinkan segelintir orang atau perusahaan menguasai sumber daya penting seperti tanah. Dan ini terjadi pada hak-hak lokal, tanah lokal dari petani Pakel di Banyuwangi. Solusi yang bisa saya tawarkan pertama adalah redistribusi tanah dan juga reformasi agraria yang lebih adil. Dan fokus ini dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memang harus lebih adil dan aktif dalam melindungi hak petani dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan agraria yang seringkali menguntungkan perusahaan besar. Lalu yang kedua, dengan pendekatan teori keadilan sosial yang dicetuskan oleh John Rawls, yang merupakan seorang filsuf. Jadi John Rawls berpendapat bahwa distribusi sumber daya harus diatur sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, tanah sebagai sumber daya utama seharusnya diberikan dengan seadil-adilnya kepada para petani yang paling rentan untuk dikriminalisasi. Dalam contoh ini yaitu petani Pakel. Jadi rekomendasi solusi yang bisa saya tawarkan adalah kebijakan redistributif yang berkeadilan sosial, yang mana tanah yang diperebutkan dikembalikan pada masyarakat memiliki hak-hak historis atasnya, dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Lalu pendekatan teori kritis yang ketiga yaitu tentang teori ekologi kritis. Jadi kasus Pakel ini juga bisa dilihat dari perspektif ekologi kritis. Kenapa? Karena tanah dan lingkungan seringkali jadi suatu objek untuk dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi. Konflik yang terjadi ini sangat rentan untuk mendegradasi lingkungan sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup komunitas setempat. Dan rekomendasi solusi yang bisa saya tawarkan adalah mendorong model pembangunan yang berkelanjutan, yang mana hak-hak masyarakat atas sumber daya alam diakui dan dihormati, serta memastikan bahwasanya pengelolaan sumber daya ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan juga lebih memperhatikan terkait dengan keseimbangan ekologi. Jadi secara keseluruhan isu petani Pakel ini adalah suatu masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih luas dan suatu permasalahan struktural yang cukup besar yang belum terselesaikan hingga kini, yang mana itu telah diperjuangkan oleh para petani Pakel selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan titik temu, sehingga membutuhkan solusi yang melibatkan reformasi agraria, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang lebih peka dan juga lebih rigid untuk kedepannya. Maka dari itu, di sini saya memprediksi bahwasanya kita sebagai masyarakat lokal dan juga sebagai kaum akademisi hendaknya langsung turun dan juga membantu para petani ini di dalam kasus mereka. Sebetulnya sudah banyak lembaga-lembaga hukum seperti contohnya lembaga hukum LBH yang memberikan bantuan-bantuan, namun memang dirasa tidak cukup kuat untuk terus memenangkan hak-hak tanah lokal yang dimiliki oleh para petani Pakel ini yang berusaha direbut oleh perusahaan besar. Jadi saya kira bahwasanya sebagai mahasiswa hendaknya kita harus menyebarkan terkait dengan informasi-informasi kriminalisasi dan kesenjangan sosial ini kepada masyarakat lain, dan juga mensosialisasikan bagaimana pendekatan-pendekatan teori kritis ini dapat melihat perspektif yang berbeda, sehingga kita tidak hanya lepas tangan dan pasrah terhadap membangkitkan suatu empati terhadap para petani Pakel ini dan ikut bersama-sama membantu. Itulah salah satu pentingnya pendidikan kritis terhadap para masyarakat untuk saling membantu dan saling memperjuangkan. Saya kira itu saja. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang-kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.